Kami mahasiswa dan mahasiswi dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara izin bertanya untuk mewawancarai bapak-bapak sekalian mengenai tugas video hukum hak asasi manusia kami. Kami mohon izin Pak, kami di sini hanya ingin menanyakan satu pertanyaan saja mengenai selama Bapak bekerja, selama pengalaman Bapak, tolong berikan contoh kasus satu saja mengenai pelanggaran HAM terberat yang bahkan hukumannya itu mendekati hukuman pidana mati, Pak. Memang seluruh pelanggaran itu bakal menjadi kasus karena melanggar hak asasi manusia seseorang. Namun selama pengalaman Bapak bekerja sebagai seorang Polri, kasus terberatnya itu pelanggaran HAM terberat yang pernah Bapak tangani kasusnya itu apa, Pak? Satu saja, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Saya akan menjawab, nanti akan ditambahin oleh rekan-rekan saya di sini. Yang pertama, kita harus tahu dulu nih batasan atau tupoksi dari institusi kepolisian. Institusi kepolisian itu tupoksinya adalah menegakkan hukum. Ya, menegakkan hukum maksudnya dalam rangka dia azas praduga tak bersalah. Jadi kami semuanya ini mengumpulkan bukti-bukti untuk dia nanti diajukan ke jaksa. Karena dari kepolisian adalah mengumpulkan barang bukti atau alat bukti. Tapi kalau di kejaksaan itu adalah penuntutan. Urusan pengadilan adalah membuat keputusan. Jadi kalau tadi kamu bertanya hukuman apa yang sampai mencapai hukuman mati, kami hanya sampai batasan ancaman hukuman. Kalau ancaman hukuman mati sudah banyak yang kami tangani, terutama kasus narkoba. Saya selama saya dinas, saya belum pernah di bidang korupsi. Nah, tapi saya pernah menangani kasus korupsi waktu saya menjabat sebagai Kasareskrim. Ancaman hukumannya yang waktu saya tangani korupsi tidak sampai hukuman mati. Tapi kalau yang pidana narkoba itu ada yang ancamannya hukumannya mati. Tapi pada saat kami mengumpulkan barang bukti, memberkas dan mengirim berkasnya ke jaksa, itu kami tugasnya selesai. Ya, sebagai penangkap kami akan dipanggil sebagai saksi. Itu pun kemarin saya ikutin putusannya hanya sampai 15 tahun. Gitu, tidak sampai hukuman mati walaupun ancaman hukuman mati. Namanya ancaman itu kan belum tentu putusan hakim sesuai dengan seperti itu. Jadi salah satu contohnya ancaman hukuman sampai hukuman mati perkara narkoba. Ada mau ditambahin? Baik, mana tahu ada pengalaman? Baik, kalau pengalaman saya sewaktu di Polrestabes ya, kita menangani kasus pencurian dengan kekerasan, yaitu kalau kita sebut begal. Begal kemarin untuk TKP-nya di pabrik tenun, kebetulan yang dibacok ini kan emak-emak pada saat subuh. Jadi untuk yang kami tangani dengan pasal 365 itu ancamannya di atas 9 tahun. Di atas 9 tahun ya, pengalaman saya mungkin itulah kasus yang terberat yang saya tangani. Cukup. Ada mau tambahan? Enggak ada. Oh, ada. Saya juga mungkin sharing aja. Saya juga pernah di waktu saya berdinas di Polsek Medan Kembu menangani perkara pembunuhan dengan berencana, asalnya 340 junto 338. Seperti yang disampaikan Bapak Kapolsek tadi, Polri hanya menangani memastikan tindak pidana tersebut, mendudukkannya dengan ancaman penjara hukuman mati, juga termasuk hukuman mati. Hanya ancaman. Itu lanjut ke jaksa, namun terhadap putusannya itu semua berpulang kepada hakim yang memutuskan perkaranya. Seperti itu. Nah, menangani pembunuhan berencana pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati. Demikian. Jadi memang rata-rata di lingkup kepolisian itu walaupun dia ancamannya hukuman mati, pengalaman saya tidak ada sampai di hukuman mati. Ya, yang kalau bertanyanya pengalaman ya,
Saya juga pernah nangani yang tadi pembunuhan berencana, saya pembunuhan biasa dan segala macamnya, tapi nggak sampai dihukum hukuman mati. Ancamannya saja, karena kami harus sesuai dengan KUHP, ya, ancamannya apa, kami susun berkasnya nanti sesuai dengan apa namanya itu, unsur-unsur pasalnya kami ini, dan kami akan kirim ke jaksa. Dari nanti jaksa akan yang melakukan penuntutannya sesuai dengan ancaman hukuman tadi. Hakim adalah yang memutuskan. Jadi situlah perbedaannya. Aparat kepolisian itu hanya dalam lingkup pembuktian. Kalau di kejaksaan adalah penuntutan, di kehakiman adalah keputusan. Itu dia batasan. Ya, oke, bos. Makasih ya Pak. Atas jawabannya. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami mahasiswi dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara izin bertanya Bu untuk mewawancarai Ibu mengenai tugas video hak asasi manusia kami. Ini tugas dari Pak dosen Pak Harisman. Jadi di sini kami izin bertanya kepada Ibu mengenai hak asasi manusia yang akan ditanyakan oleh teman kami. Ya, boleh. Jadi Bu, sejauh mana pemahaman Ibu tentang hak asasi manusia dan apakah Ibu pernah menemukan atau merasakan sendiri tentang pelanggaran HAM? Kalau tentang hak asasi manusia yang Ibu tahu ya, pemahaman Ibu mengenai HAM ini, hak asasi manusia itu adalah hak yang ada atau didapat manusia itu sejak lahir, yang Ibu tahu, kayak hak hidup, hak mendapat pendidikan dan sebagainya. Kalau untuk case yang pernah Ibu tahu mengenai HAM ini belum pernah Ibu rasain juga gitu kan, ada case-case mengenai gitu. Berarti selama pengalaman Ibu belum pernah merasakan sendiri ataupun menjumpai sendiri pelanggaran HAM itu? Belum ada sih case-case yang Ibu dapat atau Ibu lihat secara langsung, itu belum ada sih. Baik, sekian aja, dan tidak ada yang mau ditambahkan lagi pertanyaan. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu. Terima kasih juga atas waktu yang sudah Ibu luangkan untuk menjawab pertanyaan kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.